Berdasarkan apa? Berdasarkan berat inti dan berdasarkan jumlah. Berdasarkan membran inti dibagi menjadi berapa? Dua. Yaitu Prokaryotik, eukaryotik. Pengertiannya masing-masing paham ya. Kemudian satunya berdasarkan apa? Berdasarkan membran inti satu. Yang kedua berdasarkan jumlah apa? Jumlah sel. Dibagi menjadi Dua. Seluler dan eukaryotik. Kemudian uniseluler dan multiseluler. Berarti sudah pelajari. Terus untuk materi hari ini sudah dibaca belum buku digitalnya? Bagian sel dan fungsinya sudah dibacakan semalam atau tidak punya kuota sehingga tidak bisa mendownload? Ayo, nggak ada yang jawab, berarti nggak ada yang belajar semalam. Ketawa. Oke, di sini akan kita bahas bersama-sama ya. Kalau memang kemarin kan sudah Ibu bilang suruh screenshot. Nggak punya kuota, beli dong. Nggak punya duit, minta dong. Oke, ya sudah. Halo, maaf, tadi ada kendala teknis, ya. Sinyalnya hilang-hilang. Oke, sudah semua. Sudah connect ya? Ya, oke, kita bisa mulai. Sekarang yang akan kita bahas hari ini adalah bagian-bagian sel atau struktur sel serta fungsinya masing-masing. Bisa dilihat di layar mungkin ya. Bentar, kita lagi nyari gambarnya dulu. HP-nya ya biar bisa melihat gambar ya. Udah keluar. Udah Bu. Iya. Yaitu ada struktur sel dan fungsinya atau disebut juga bagian-bagian sel. Jadi nanti kalau misalnya kurang jelas bisa kamu baca lagi setelah pelajaran terakhir ya. Oke, yang pertama. Iya, Bu. Nah, lanjut. Bagian sel itu yang pertama adalah membran. Membran sel itu bagian terluar. Maaf. Bagian terluar membran sel. Nah, ya itu. Ya, kelihatan? Ada lihat arah sana? Ada membran sel. Sudah? Kemudian yang mana Bu? Oh iya ada. Ya. Nih, tuh, ya. Sudah? Kemudian ya. Adalah sitoplasma. Sitoplasma. Cairannya di dalamnya. Ya. Jadi mungkin di sini tidak tergambarkan karena dia itu menjadi bagian dalam. Jadi sitoplasma itu cairan. Kemudian yang ketiga itu nukleus atau inti. Nukleus. Ya, nukleus. Ya, nukleus. Nah. Iya, Bu. Atau inti sel. Pelan-pelan aja. Terus perhatikan gambar ya. Kemudian yang kelima adalah ribosom. Ribosom, ya. Ketemu? Ya. Ribosom. Kemudian yang berikutnya adalah retikulum endoplasma. Apa, Bu? Retikulum endoplasma.
Biasa kita sirat RE. Biasanya Ibu kalau di kelas bilangnya RE gitu ya. Retikulum endoplasma. Sudah? Yang halus nih, Bu. Ya halus kasar. Nanti ada dua. Nanti Ibu jelaskan satu-satu. Jadi ada retikulum endoplasma halus, ada retikulum endoplasma kasar. Kasar. Ah, oke. Sudah ketemu? Sudah kelihatan? Sudah. Nah, kemudian berikutnya adalah badan Golgi atau Golgi kompleks. Golgi kompleks. Nah, aparatus Golgi kalau digambar. Sebutannya aparatus Golgi. Badan Golgi ya. Mungkin di buku ada yang menyebutkan aparatus Golgi, ada Golgi kompleks, ada badan Golgi. Kemudian ada lisosom. Nah, lisosom. Ya, lisosom, lisis. Sudah, ketemu ya? Ya, lisosom ketemu gambarnya? Sudah. Oke. Lisosom, kemudian mitokondria. Mitokondria. Ya, mitokondria. Sudah? Ya, ketemu? Kelihatan gambarnya? Mitokondria. Kemudian Iya, Bu. kemudian ada lagi vakuola tergambar tidak ya di situ ya? Vakuola tidak tergambar ya? Oh, karena ini saya secara umum, nak. Vakuola nanti hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Yang kita hadapi gambar ini, yang kita lihat ini adalah gambar sel makhluk hidup secara umum. Jadi, vakuola itu kalau pada sel hewan, kadang ada, kadang tidak. Tapi kalau pada tumbuhan, nah iya, makanya kan susah. Mati turu. Sudah? Ada, banyak gambar. Halo, musiknya? Halo, musik dimatiin dulu. Sudah ya, nak? Halo, Assalamualaikum. Belum semua ya? Waalaikumsalam. Hati-hati ya, mohon maaf ya, gangguan teknis ya. Sudah, kita lanjut sampai di mana tadi? Bagian saya, kita sampai di Vakuola ya? Vakuola. Sampai Sudah? Sampai di mana tadi? Sampai gila. aku. Gambarnya lo, Bu. Hah? Nggak ada gambarnya? Ya sabar. Ini gambarnya langsung turun tadi. Halo? Tentang wis ngrene gambare. Siapa yang tidur? Berdua kok malah Ini tidur? kentang, Bu, sing ngrene gambare, Bu. Oh iya. Nah, kelihatan. Mitokondria. Oh ya? Oh ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Vakuola itu mungkin digambar tidak kelihatan karena ini yang digambar kebetulan belum. Ya, hanya terdapat pada sel hewan. Tebal dan khususnya cadangan makanan nanti kita akan bahas. Oke, Istirahat. flagel. Ya, flagel. Flagel? Flagella itu bisa dikatakan. Nah, kalau flagel dia ditemukan pada sel hewan, pada sel tumbuhan tidak terdapat flagel. Kemudian
Ya, peroksisom itu nanti sebagai penawar racun. Kemudian ada sentriol. Ya, sentriol. Kamu lihat gambar nggak? Kamu lihat gambar? Gambar yang ditayangkan. Sentriol, ya, sentriol. Itu nanti fungsinya sebagai penggantung kromosom pada saat sel membelah. Kemudian nanti kita bahas satu-satu fungsinya. Ya. Kemudian ada mikrofilament, ya, mikrofilament, mikrotubul. Ya, tuh, saya ada ya di situ. Terus mikrofilament juga. Kemudian mikrotubul. Sambil melihat layar. Ya, sambil melihat layar. Oh, 40. Masih tergeser. Udah? Cukup paling. Terus ada lagi yang di sini tidak disebutkan, ya. Itu adalah plastida atau zat warna, ya. Dia mengandung Apa, Bu? plastida. Karena plastida itu adanya di sel tumbuhan. Plastida. Oke. Ya. Sudah? Ayo kita ulangi. Saya minta dibacakan bagian-bagian pada sel. Apa saja yang pertama tadi? Halo. Membran, plasma, nukleus, Nukleus. Terus? retikulum, endoplasma kasar, Ya. aparatus Golgi, Ya. mitokondria, Ya. flagella, peraktisom, sentriol, mikrofilament, mikrotubula. Ya, plastida. Satu lagi ya, dinding sel. Ya. Dinding sel itu bukan hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Jadi di gambar tidak ada karena itu adalah gambar sel secara umum. Ya. Hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Oke, ada yang bertanya bagian-bagiannya sebelum saya jelaskan fungsi masing-masing bagian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bagian-bagian sel atau struktur sel? Silahkan. Ada, Nak? Tidak ada. Atau mungkin masih rumit karena memang itu pemahaman harus memahami gambar. Di sini jangan dihafal saja bagian, tapi kamu harus tahu di mana letak bagian-bagian itu. Kalau ditayangkan misalnya ada soal bentuk gambar, kamu harus tahu di mana letak bagian-bagian sel tersebut. Oke ya. Kalau tidak ada yang tanya atau mungkin nanti di sesi terakhir ada pertanyaan, sekarang kita bahas tentang fungsinya masing-masing bagian-bagian sel tersebut. Jadi kan terus, tapi kan harus baca anak-anak. Akhirnya dengarkan ibu saja, nanti bisa kamu baca di buku digital itu, bisa kamu download, dibaca. Atau kalau punya kakak yang tahun-tahun kemarin bisa lihat di LKS tahun kemarin, sama.
materinya sama ya, nak, atau punya buku cetak yang lain. Sekarang dengarkan penjelasan Ibu saja dulu. Fungsi masing-masing bagian sel. Yang pertama membran. Ya, membran sel. Membran sel itu bisa dikatakan bungkus dari sel tersebut. Sudah kita ilustrasikan minggu kemarin. Kamu pernah ngupas telur rebus? Pernah ngupas telur rebus kan? Nah, membran itu adalah yang kulit tipis bagian dalam setelah cangkangnya itu membran. Warna putih. Ya, warnanya putih, tipis banget kayak. Iya. Nah, itu kita ilustrasikan membran itu seperti itu ya. Jadi warnanya putih ya, kalau di dalam sel masing-masing makhluk hidup ya tidak selalu putih ya. Jadi tergantung warnanya. Jadi membran sel itu cuma tipis sekali, tapi tidak kuat. Ya, tebalnya kira-kira 8 nanomikron sampai 10. Ya, 1 mikron masih dibagi lagi menjadi nano. Ya, 8 nanomikron. Tebalnya, jadi tidak setebal dinding, tapi dia sangat kuat. Lentur, bentuknya mengikuti isi sel. Ya. Fungsi membran itu membatasi satu sel, membatasi isi dari satu sel dengan lingkungannya. Jadi dia sebagai pelindung isi sel supaya tidak terkontaminasi dengan lingkungan sekitarnya. Oke? Nah, itu fungsinya. Jadi selain membatasi isi sel dengan fungsinya membatasi isi sel dengan lingkungan, dia juga sebagai pengontrol lalu lintas pertukaran zat dari sel satu ke sel yang lain. Pertukaran zat dari sel satu ke sel yang lain itu melalui selaput ini. Jadi kita bayangkan sel itu berderet-deret di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, jadi pengontrolnya dari satu sel ke sel yang lain itu dibatasi oleh adanya membran. Kemudian yang ketiga adalah fungsinya pelindung agar isi sel yang tadi mitokondria, kemudian lisosom, badan Golgi dan sebagainya, tapi tidak keluar dari sel, itu dia dilindungi oleh adanya membran ini. Ya, sebagai pelindung. Kemudian berikutnya adalah sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar sel ke dalam sel. Itu fungsi membran, ya. Jadi apa? Ulangi dari pertama, fungsi membran sel adalah bacakan yang nulis dibacakan. Ya, diulangi. Fungsi membran sel. Ya, ayo. Sebagai pelindung. Pelindung, terus. Ya, sebagai pelindung, apa lagi? Dan secara selektif permangga. Permeable, oke lah itu nanti kita jelaskan. Apa itu selektif permeable? Permeable. Ya. Permeable. Jadi sebagai pelindung yang sifatnya, ya. Jadi membran ini sifatnya selektif permeable atau semi permeable. Jadi ini sudah baca ini kan. Kamu sudah baca materinya karena tahu apa itu selektif permeable atau semi permeable.
Permeabel, semi permeabel, dan apermeabel. Ya. Jadi kalau yang semi permeabel, ada yang dengar itu, ada yang mendengarkan itu, halo? Yang semi permeabel itu dia hanya bisa dilewati zat-zat tertentu. Jadi misalnya, contohnya saringan apa? Saringan santan sama saringan pasir itu kan beda, Pak. Itu contoh-contoh kerja membran yang semi permeabel. Jadi kalau saja kita mau buat santan saringannya itu hanya bisa dilewati air. Ampas kelapannya nggak bisa lewat kan? Ya, jadi semi permeabel itu hanya bisa dilewati oleh zat-zat tertentu. Jadi kalau misalnya glukosa aja yang bisa masuk, protein nggak bisa, lemak nggak bisa. Itu contohnya yang semi permeabel atau setengah. Ya, hanya zat-zat tertentu saja yang bisa masuk. Kalau yang permeabel itu semua zat bisa melaluinya, bebas. Semua zat bisa melalui membran tersebut. Ya mau air, mau mineral, mau larutan lemak ataupun protein semua bisa lewat yang permeabel. Kemudian kalau yang permeabel, itu artinya tidak. Jika dia tidak bisa dilalui apapun. Bisa dikatakan dia bukan membran, tetapi dinding. Dinding itu guntur, tidak berpori. Jadi tidak bisa benda apapun yang masuk. Itu pengertian dari sifat membran yang tadi permeabel, ya, permeabel dan semi permeabel. Ayo sebutkan apa pengertiannya? Permeabel, semi permeabel dan permeabel. Ya, ada yang jawab? Hesti apa? Permeabel artinya? Yang hanya bisa dilewati zat-zat tertentu. Ya, itu yang semi ya. Lalu yang permeabel apa? Triwidi. Triwidi apa? Permeabel. Semua bebas, lalu lintasnya bebas. Permeabel itu bebas, segala zat bisa keluar masuk dengan bebasnya, tidak ada penghalang. Kalau yang permeabel, ya, itu. Kalau yang A, dia tidak bisa dilewati, berarti dia bukan membran, tetapi dia bisa dikatakan sebagai dinding yang tipis. Itu baru satu ini tipe pengertiannya. Masih ada banyak bagian-bagian membran, bagian-bagian sel, maaf, ya. Jadi, masih banyak banget. Makanya kamu pelajari satu-satu. Kamu tidak mau buka buku digitalnya itu, kamu cari apa saja. Jadi besok pertemuan berikutnya itu itu tidak harus hubung dikte atau gitu. Kamu nyimak pakai LKS atau gitu yang tahun kemarin. Oke? Dari satu membran. Besok kita bahas nukleus. Waktu kita karena sempit dan tadi kebetulan internetnya putus-putus. Ya. Ada pertanyaan dulu. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Membran? Ada ya? Ya, Bu. Ya, silakan. Ya. Kalau enggak, dilanjut. Ayo silakan.
Begini ya, nah untuk belajar online ini karena memang waktunya sempit. Jadi ibu minta tolong dibaca dulu materinya, paling dibaca aja dulu. Sehingga kita punya gambaran apa yang akan kita bahas pada saat pertemuan. Bisa? Bisa nggak? Jadi dibaca dulu sebentar aja. Oh, kami membran, besok berarti bahas inti dan yang lain-lain. Tetap langsung bagian-bagian saya. Berarti kamu baca dulu untuk malamnya. Kan sehari cuma 3 pelajaran, sehingga lebih enak belajarnya. Ya, jadi nanti ada kita belajarnya di media sosial tanya jawab kamu tanya gitu loh. Itu tidak pasif. Ya? Tanya dong kuotanya kalau pasif itu cuma dengerin ibu kan, ya kan? Yang kelihatannya bisa dibaca dulu ya. Untuk materi berikutnya ya. Halo, saya Yuli, Widi, mana ini yang cowok-cowoknya kayak nama ini? Coba sih belum ada nih, ya. Ismail Rahman, ya ayo, Rika, Rahman Ismail, kenapa? Bisa, ya jadi untuk minggu depan lagi siapa sini? Ada terus? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Kemudian Zuriatu, ya, Kalaki. Semuanya fokus ya untuk pelajaran berikutnya. Karena waktu sempit, kita dikejar materi. Ada pertanyaan? Ya, ada Alunasa, Mas Ama, Ya, halo, Bu. ya. Luciana, tidak ada yang tidur pas belajar, manfaatkan waktu sebaik-baik. Kalau itu karena waktu kita tidak habis, kita tunggu minggu depan ya. Persiapkan materi sebelum belajar. Persiapkan materi sebelum belajar. Oke. Saya rasa cukup dulu pertemuan kita pagi hari ini. Diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.